Timnas Indonesia U23 akan berhadapan melawan Irak di laga perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23. Untuk membahas bagaimana perkiraan line up dan prediksi formasi serta strategi apa saja yang bisa diterapkan untuk menaklukkan Irak, sudah bergabung bersama kami di studio pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Bung Joy, kalau kita lihat sebenarnya CNN Indonesia sudah mempersiapkan perkiraan strategi begitu ya. Mungkin nanti Anda bisa mainkan. Sebenarnya bagaimana Anda melihat prediksi line up-nya yang sudah kami siapkan begitu? Ya, kalau saya lihat dari pertandingan awal melawan Qatar, memang backbone-nya Sintayong ini dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1. Jadi persoalannya adalah ketika menghadapi terutama Uzbekistan, tim yang sangat dominan, ternyata formasi yang ofensif ini tidak terlalu bisa jalan. Karena memang Indonesia mendapatkan tekanan yang luar biasa dari pemain-pemain Uzbekistan. Bahkan hampir 8 atau 9 pemain Indonesia berada di perimeter pertahanan. Ini nah, yang kalau dibandingkan dengan apa yang kita buat, bagaimana perkiraannya? Mungkin Anda bisa atur seperti apa kira-kira? Nah, ini Indonesia kan kehilangan Rizky Ridho. Rizky Ridho itu dia center back, posisinya sangat strategis karena dia juga captain. Dia bisa melakukan komando dari lini belakang. Nah, ini dia nggak ada. Gitu ya? Nah, persoalannya dia tidak hanya physical presence-nya yang dibutuhkan, tapi juga kepemimpinannya. Nah, karena dia tidak ada, saya menduga ya, Hübner akan ditaruh di posisi dia. Karena dia sebetulnya adalah gelandang bertahan, Hübner ini. Jadi saya menduga Hübner akan berada di posisi lamanya Rizky untuk mengcover sebetulnya karena dia punya tinggi badan cukup, karena central back itu biasanya menghalau bola-bola atas. Komang gempal, tidak terlalu cocok untuk bola-bola atas. Ferrari tidak terlalu agility-nya kurang. Jadi memang mungkin butuh pemain yang pengalamannya banyak, tapi dia punya naluri bertahan. Hübner sebetulnya adalah gelandang bertahan, tapi saya ingat Philip Cocu tahun 98, gelandang serangnya Belanda, ditaruh di center back. Ini bukan hal yang aneh gitu maksud saya. Jadi kalau katakanlah Hübner, apalagi mungkin Jenner juga bisa ditaruh di posisi itu, mungkin bisa bergantian memberikan solusi dengan tidak adanya Rizky Ridho. Tapi kalau kita bicara gaya komunikasi sebenarnya antara Hübner dan Rizky Ridho seperti apa? Tentu sangat beda karena kan Rizky ini kan memang dia captain. Captain itu kan nggak hanya di lapangan, dia juga memimpin doa, dia memimpin makan dan segala macam. Jadi memang komunikasinya pasti lebih fasih. Nah, ini Hübner kalau ada di situ atau katakanlah Ferrari, dia memang harus menggantikan posisi Rizky Ridho dalam komunikasi. Ini yang paling penting, dengan kiper, dengan pemain depan di depannya, pemain di samping-sampingnya, itu dia harus komunikasi gitu loh. Nah, yang menariknya adalah posisi Arhan ini tidak akan berubah, dia akan tetap menjadi gelandang serang yang sebetulnya dia agak terlalu ofensif ya menurut saya. Menghadapi tim seperti Uzbek atau Irak, dia harus lebih menahan diri untuk naik karena ketika Indonesia kehilangan bola, dia harus cepat kembali ke perimeternya. Rio Fahmi agak lebih disiplin, jadi saya tidak terlalu khawatir pada posisi ini. Cuma memang dari sisi menyerang dia tidak terlalu fasih. Nah, ini yang butuh balance antara kiri Pratama Arhan dan Rio Fahmi di kanan, itu butuh balancing. Nah, Indonesia untungnya udah ada kembali diperkuat oleh Rafael Struijk. Ini yang bisa menjadi pembeda pada pertandingan kali ini dibandingkan ketika melawan Uzbekistan. Dan Marcelino, kalau Struijk main, Marcelino bisa lebih bebas bergeraknya. Dia bisa agak ke belakang ketika Indonesia kehilangan bola. Dia bisa ke sayap untuk membantu serangan, untuk memberikan passing, atau dia bisa cutting off ke kotak penalti untuk mencetak gol. Witan juga agak lebih bebas kalau Struijk main karena Struijk ini tipikalnya liar. Dia bisa bergerak dari tengah, dia bisa soloran, dia bisa bawa bola, dia bisa masuk ke kotak penalti. Jadi itu membuat pertahanan lawan biasanya kocar-kacir hanya dengan seorang Struijk. Nah, ini yang harusnya sih bisa dimanfaatkan itu oleh Witan atau oleh Marcelino. Tapi menurut saya ini pertandingan akan seru dan Indonesia menghadapi tim dengan karakter mirip Uzbekistan. 4-2-3-1. Artinya mereka punya
5 gelandang sekaligus ketika mereka menyerang maupun bertahan. Nah ini biasanya Indonesia kalah jumlah kalau menempatkan dengan 3-4-2-1 atau 3-4-3 kalah jumlah. Nah ini yang betul-betul harus dipahami oleh Rio Fahmi maupun oleh Pratama Arhan. Kalau sudah naik menyerang, kehilangan bola, Rio Fahmi harus kembali langsung ke perimeter pertahanan. Ini yang saya rasa Sintayong sudah mengatakan hal itu. Nah, apa kira-kira pertimbangannya untuk menempatkan Rio Fahmi di sana? Rio Fahmi memang tipikal gelandang kanan. Dia punya naluri bertahan juga baik. Gitu. Jadi memang oleh sebab itu saya tahu akhirnya paham gitu ya kenapa Sintayong pakai 3-4-2-1 gitu loh. Karena kan Pratama Arhan dan Rio Fahmi ini kalau nyerang mereka naik, kalau bertahan mereka turun. Nah, ini yang butuh stamina yang luar biasa. Yang saya tahu memang Pratama Arhan dilatih khusus untuk naik 70 meter menyerang, turun lagi 70 meter ke bawah untuk lari ketika Indonesia kehilangan bola. Nah ini kalau 45 menit kadang-kadang dia masih disiplin. 60 menit udah mulai kehilangan disiplinnya. Udah 8 menit ke sana dia ada di depan terus. Gitu. Ini yang biasanya menjadi sektor yang lemah bagi Indonesia karena ditinggalkan oleh satu orang pemain. Apalagi kalau pemain lawan atau pemain Irak lebih jumlahnya lebih dalam hal menyerang. Jadi gelandang mereka selalu jumlahnya lebih banyak daripada gelandang Indonesia. Ini yang harus menjadi perhatian khusus dari Sintayong. Baik, Bung Joy. Sebenarnya apa kelebihan dari Rio Fahmi dibandingkan dengan Fajar? Ya, Rio Fahmi ini menurut saya Fajar terlalu kaku ya. Dia memang skillful, tapi menurut saya dia tidak terlalu determinasinya tidak terlalu baik dibandingkan Rio. Jadi determinasi itu kalau dia kehilangan bola, eagerness untuk merebutnya tuh langsung kelihatan gitu loh Rio Fahmi ini. Jadi mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi dari Fatur yang biasanya juga dia bermain di sektor kanan. Ini yang rasanya sih kalau ada pergantian rasanya lebih karena kebutuhan tim, butuh pemain yang betul-betul mau berebut bola, mau intercept di tengah, karena ketika melawan Uzbekistan, Indonesia banyak sekali mendapatkan intercept di lini tengah dan itu langsung masuk ke perimeter pertahanan. Itu yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan melawan Irak itu kelemahan itu bisa ditutupi oleh siapapun, oleh Ivar. Kalau Marcelino turun bertahan, dia juga harus mau tackling. Cuma Marcelino kan lengki ya, dia tinggi, agak kurus ya. Jadi untuk body charge dia rasanya kurang gitu. Pemain-pemain Irak tinggi besar. Ini yang jadi masalah. Jadi dia harus lebih tricky, dia harus lebih licik lah di lapangan. Bukan licik dalam arti jelek ya, tapi dia tricky untuk bisa ngambil bola dengan bersih ya. Karena akan banyak sekali body charge, pelanggaran, mungkin juga banyak pelanggaran di sekitar lini tengah. Itu yang paling berbahaya menurut saya, karena kalau udah dapat kartu kuning itu bahaya banget. Karena kedepannya dia akan main takut-takut kan. Betul. Mentalnya pasti akan terguncang di sana ya. Waktu dia main takut-takut malah jadi nggak keluar semua kemampuannya. Betul. Gitu. Oke, Bung Joy, kalau kita bicara mengenai formasi ketika Indonesia menyerang dan juga bertahan, kira-kira seperti apa menurut Anda? Kalau menyerang udah pasti Pratama Arhan akan di posisi di sekitar ini. Rio Fahmi juga akan dia naik sedikit, bisa cutting off ke sini. Nathan kemungkinan juga ada di sini. Nah, Hübner, Ferrari ini akan naik di sekitar garis tengah. Ini yang disebut dengan high defensive line sebetulnya. Nah, kalau high defensive line begini, Indonesia harus melakukan dominasi dalam passing. Passingnya harus dominan, keberhasilannya harus di atas 80%. Kalau tidak, Indonesia justru akan terserang oleh pemain lawan. Karena ketika mereka kehilangan bola, tiga pemain yang ada di paling belakang itu tidak punya waktu untuk kemudian kembali ke perimeternya, berhadapan dengan mungkin 5 atau 6 pemain Irak. Nah ini yang kalau kalah cepat, kalah intercept di lini tengah, ini yang paling berbahaya. Jadi Ferrari harus kembali ketika keserang, Hübner juga harus kembali, Komang juga harus kembali. Ini yang butuh stamina yang sangat tinggi ya. Tapi saya yakin sih ketika kemarin main 120 menit juga masih kenceng tuh. Saya lihat gitu ya waktu perpanjangan waktu melawan Korea. Jadi saya nggak terlalu khawatir lah. Cuma ini mereka udah main yang ke-5 gitu.
Jadi rasanya sih memang staminanya udah jauh daripada pertandingan awal ya. Tapi harusnya sih mereka udah recover hari-hari ini. Gitu. Oke, kalau pola permainan untuk melawan Irak sendiri begitu ya, seperti apa seharusnya strategi yang lebih banyak dimainkan, lebih banyak menyerang atau bertahan? Saya menduga Sintayong akan langsung menyerang. Saya menduga ya, karena memang Irak ini punya permainan yang balance. Dia bermain dengan pola 4-2-3-1 gitu. Ini pengembangan dari 4-4-2 sih. Jadi ini formasi yang paling balance. Formasi yang paling balance itu dia cek ombak dulu biasanya. Kalau Indonesia langsung melakukan gedoran, mereka akan bertahan dengan sangat rapat. Jadi mereka punya beberapa pemain yang siap berlari ketika mendapatkan bola. Nah, saya menduga Indonesia akan gedor dari awal karena tipikal permainan dari Sintayong ini memang menyerang, sangat ofensif. Jadi 3-4-3 ini jauh lebih ofensif daripada 4-3-3 formasi baku yang ofensif. Ini super ofensif. Gitu. Jadi kalau kehilangan karakternya juga menurut saya nggak terlalu bagus. Jadi kemarin itu ketika melawan Uzbekistan, Indonesia kehilangan karakter bermainnya karena didominasi oleh Uzbekistan. Ini yang tidak boleh terjadi lagi ketika melawan Irak. Oke, kalau kita berkaca pada pertandingan sebelumnya begitu, gimana jika nanti memang Ivar juga Nathan dimatikan seperti permainan sebelumnya, akan seperti apa nanti formasinya? Ya, kalau mereka dua dimatikan memang ada persoalan besar, tapi untuk mematikan Ivar dan katakanlah Hübner ada di tengah juga atau Marcelino yang dimatikan, ada 3 paling enggak pemain Irak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh pemain lain yang tidak dimatikan. Ya, misalnya Marcelino tidak mendapatkan double cover, dia harus melepaskan diri dari itu. Rafael Struijk agak susah di double cover karena pemain ini lincah, intelijensianya juga kelihatan. Gitu. Jadi rasanya sih nggak akan ada pemain yang benar-benar di marking. Ini permainan akan lebih terbuka, tapi memang Irak akan lebih defensif di awal-awal. Tapi kalau Indonesia gagal untuk mencetak gol di 45 menit pertama, mereka akan naik menyerang. Ini yang harus diantisipasi juga karena saya melihat ketika mereka melawan Jepang, pertahanannya kuat. Jepang kita tahu kan ya salah satu yang terbaik. Mereka udah sampai final gitu. Salah satu yang terbaik itu mati-matian juga untuk menggedor pertahanan Irak. Indonesia menurut saya punya kemampuan untuk itu. Cuma memang harus kerjanya lebih keras lagi. Karena memang pertahanan Irak cukup solid ya. Kebobolan 2 sih oleh Jepang. Dan ingat mereka juga kalah lawan Thailand gitu loh. Thailand waktu itu main frontal menyerang habis-habisan gitu. Dan bisa mencetak gol 2 dan Irak bahkan nggak bisa bikin gol. Lawan Vietnam pun mereka kesulitan. Mereka hanya menang 1 gol gitu loh. Jadi Indonesia harusnya sih bisa ya lihat kemampuannya. Oke, baik-baik. Kita masih akan mendalaminya nanti dan juga usai jeda akan bergabung juga bersama kami nantinya mantan pemain timnas Aji Santoso. Untuk itu Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.